Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mawardi, SHI MNI, dosen tetap Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya. Saya sudah mengajar di Unsuri selama 7 tahun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, di mana di dalam bank dan lembaga keuangan syariah itu terdapat asuransi syariah. Jadi ada lembaga keuangan syariah, yakni lembaga asuransi syariah di situ. Nah, kembali kepada asuransi syariah, pertama adalah pengertian atau definisi. Di dalam pengertian asuransi syariah sebenarnya ada beberapa, yakni ada fatwa MUI menurut ada yang undang-undang, ada yang fatwa MUI. Tapi kami di sini sedikit menjelaskan terkait dengan fatwa MUI itu sendiri, di mana fatwa MUI ini terdapat di nomor 21 pada tahun 2001. Arti daripada asuransi syariah yaitu adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau satu pihak atau dua pihak melalui investasi, bentuk dari sebuah tabarruk atau aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad dan perikatan sesuai dengan syariat. Jadi di dalam pengertian asuransi syariah ini adalah usaha yang pembiayaan di dalam lembaga keuangan syariah, satu peserta dengan peserta yang lainnya itu harus tolong menolong. Artinya adalah ketika kita sudah menjadi asuransi syariah, terjadi permasalahan atau resiko, maka peserta lain yang akan menolong dengan peserta yang lainnya. Itu yang pertama. Setelah kita mengetahui dari definisi asuransi syariah, maka perbedaan asuransi syariah dan konvensional yaitu adalah kalau konvensional tentunya adalah bersifat jual beli, sedangkan yang syariah itu berprinsip tolong menolong. Ada juga perbedaan antara keduanya, yakni asuransi syariah adalah memindahkan risiko pada perusahaan, yakni perusahaan sebagai penanggung, sedangkan syariah membagi risiko kepada sesama peserta. Sedangkan yang terakhir, kalau menurut kaum jumhur ulama menyatakan yang konvensional ini adalah dianggap haram, sedangkan yang syariah boleh menurut jumhur ulama. Artinya dalam perbedaan asuransi syariah dan konvensional ini itu sangat berbeda. Karena kalau yang syariah ini adalah prinsipnya adalah tolong menolong dan memberikan risikonya kepada semua peserta, tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tetapi di dalam semuanya ini adalah memperbolehkan, khususnya di asuransi syariah memperbolehkan dari semua ulama-ulama atau istilahnya disebut dengan jumhur ulama. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi, kemudian perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, maka asuransi syariah itu harus bersih dari maisir, gharar dan riba, atau diistilahkan seperti halnya kalau di asuransi syariah itu adalah maghrib. Maghrib itu apa? Yakni adalah gharar, maisir atau riba, atau kebalikannya adalah maisir, gharar atau riba. Intinya di dalam asuransi syariah ini tidak terlepas dari gharar, maisir dan riba. Ketika terjadi permasalahan seperti ini, maka disebutkan dengan asuransi konvensional. Makanya konvensional itu menurut jumhur ulama yang dinyatakan bahwa adalah haram hukumnya. Untuk selanjutnya, kita sudah akan membahas secara detail terkait dengan asuransi syariah, bahwa dalam asuransi syariah itu ada perjanjian atau disebut dengan akad. Jadi akad asuransi syariah itu terdapat ada dua, yakni adalah akad tabarruk dan akad tijarah. Kalau di dalam di asuransi syariah biasanya disebut dengan akad tabungan atau dana tabungan. Tetapi kami memperjelas lagi bahwa akad tabarruk dan akad tijarah ini adalah sangat berbeda di dalam kedua akad ini. Karena kalau dikaitkan dengan asuransi syariah,
Kalau dana akad tabarruk ini adalah fungsionalnya adalah sosial, jadi tolong menolong atau ta'awun dari satu dengan satu yang lainnya. Artinya dari peserta ketika membayar premi akan memberikan pertolongan kepada peserta yang lainnya ketika terjadi risiko. Akan tetapi ketika menggunakan akad tijarah atau istilahnya perjanjian di sini namanya adalah tijarah, di situ ada beberapa akad di situ. Di antaranya adalah akad mudharabah, wakalah, wadi'ah, syirkah, dan sebagainya. Dari semua akad tijarah ini yang akan memberikan finansial kepada asuransi syariah atau kepada peserta nantinya. Jadi tidak ada kembali kepada peserta lainnya. Nah, dari akad ini akan kembali kepada peserta yang akan membayar premi kepada peserta yang sudah sesuai dengan melakukan pembayaran premi itu sendiri. Makanya disebut dengan akad tijarah. Oke. Untuk selanjutnya atau slide selanjutnya ada namanya sharing of risk, karena di dalam asuransi syariah itu tidak terfokus kepada lembaga, akan tetapi di situ ada sebuah proses yang saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya, kayak disebut dengan ta'awun tadi. Makanya ketika disebutkan dengan asuransi syariah, maka ada yang disebutkan dengan sharing of risk namanya. Sharing of risk ini adalah peserta satu dengan peserta yang lainnya itu saling menanggung. Beda dengan ketika di konvensional itu bukan sharing, malah memberikan. Jadi lembaga itu yang otoriter kepada asuransi itu sendiri. Jadi ketika lembaga sudah mendapatkan premi, maka terserah kepada lembaganya. Akan tetapi kalau sharing of risk atau asuransi syariah itu adalah semua peserta itu akan ditanggung bersama-sama. Oke, untuk slide selanjutnya adalah unsur premi. Unsur premi asuransi syariah berupa iuran atau kontribusi dari sebuah unsur tabarruk dan tabungan. Artinya di dalam unsur premi ini adalah terdapat tabungan sama tabarruk. Jadi semua pembiayaan di lembaga asuransi syariah itu adalah dari premi ini. Nanti terbentuk kepada dana tabungan sama dana tabarruk ini. Kemudian dana tabarruk ini akan berupa pengelolaan yang berupa saling tolong menolong, sedangkan iuran tabungan ini adalah akan kembali kepada pesertanya. Untuk slide selanjutnya, ini adalah profit. Intinya adalah dari asuransi syariah tentu mempunyai keuntungan. Profit ini akan diperoleh dari surplus underwriting atau beberapa seperti halnya reasuransi. Reasuransi itu artinya adalah perusahaan asuransi kemudian mengasuransikan perusahaan itu sendiri. Makanya disebut dengan reasuransi. Nah, di dalam keuntungan ini itu terdapat di dalam dana tabungan tadi yang terdapat dari tijarah. Jadi ada bagi hasil di situ. Namanya bagi hasil tentunya akan mendapatkan dari pihak perusahaan akan dapat, kemudian pihak asuransi atau istilahnya peserta asuransi itu juga akan mendapatkan dari bagi hasil itu sendiri yang disebut dengan akad mudharabah. Terima kasih. Tadi sudah kami jelaskan dari awal terkait dengan asuransi syariah. Ini mata kuliah kami adalah bank dan lembaga keuangan syariah. Kita fokus kepada asuransi syariah. Jadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir dan detail. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada salah satu mahasiswi atau mahasiswa yang ada di kelas ini, kepada Mbak Rizky. Apa perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional? Asuransi syariah menggunakan dana tabarruk, kalau konvensional tidak. Oke, terima kasih. Jadi kalau asuransi syariah itu menggunakan dana tabarruk karena di dalam dana tabarruk tersebut itu juga menggunakan dana tabungan. Sedangkan konvensional itu cuma dana tabungan saja. Oke, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan yang kedua kepada mahasiswa yang sekarang, yakni Mas Iqbal. Apa dana tabarruk dan apa dana tabungan? Kalau dana tabarruk yaitu tolong menolong, dan sedangkan yang dana tabungan yaitu finansial. Oke, terima kasih. Jadi perbedaan antara dana tabarruk sama dana tabungan itu sangat berbeda. Karena dana tabarruk ini adalah saling menolong antara peserta satu dengan peserta yang lainnya.
sedangkan dana tabungan itu adalah menunjukkan finansialnya, jadi memasukkan kepada peserta itu sendiri sebagai dana tabungan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, saya kembali kepada mahasiswa sekarang ya, karena tadi sudah mahasiswa dan mahasiswati. Pada Mbak Indah, bagaimana mengelola dana asuransi syariah? Baik Bapak, izin menjawab. Untuk profit asuransi syariah sendiri yaitu diperoleh dari surplus underwriting. Oke, terima kasih. Jadi untuk pengelolaan dari dana asuransi syariah itu adalah dari dana premi, karena premi ini adalah sumber pokok dari pembiayaan asuransi itu sendiri. Semua apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir ini menjadi salah satu penjelasan, mudah-mudahan semua mahasiswa-mahasiswi di kelas ini bisa memahami apa arti dari asuransi syariah, karena di mata kuliah ini adalah bank dan lembaga keuangan asuransi syariah. Intinya adalah asuransi syariah yang kita perdalam, sedangkan konvensional ini kita sampingan atau pendukung di dalam mata kuliah ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.